cara memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan sesuai cita-cita PBB. Contohnya ditunjukkan oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo di Konferensi Kolombo pada tanggal 28 April sampai dengan 2 Mei 1954. Pada kunjungan PM Ali Sastroamidjojo di India tanggal 25 September 1954 di New Delhi, dikeluarkan pernyataan perlunya diselenggarakan Konferensi Asia Afrika ini. Perdana Menteri Konferensi Kolombo mengadakan pertemuan di Bogor, Indonesia pada tanggal 28 Desember sampai pada 31 Desember dan disebut Konferensi Bogor yang mengajukan rekomendasi. Yang pertama, ada mengadakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada bulan April tahun 1955. Kedua, menetapkan 5 negara Konferensi Kolombo sebagai negara sponsor. Yang ketiga, menetapkan 25 negara Asia Afrika yang akan diundang. Lalu yang terakhir, menetapkan tujuan pokok dari Konferensi Asia Afrika, yaitu diantara lain memajukan kemauan baik dari kerjasama antara bangsa Asia Afrika, meninjau hubungan masalah ekonomi, sosial, dan budaya, mempertimbangkan masalah ekonomi, budaya, dan sosial, mempertimbangkan masalah khusus bangsa Asia Afrika, dan yang terakhir, meninjau kedudukan Asia Afrika serta rakyatnya. Pada tanggal 18 sampai dengan 25 April tahun 1955 diselenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung yang dihadiri oleh 24 negara undangan dan 5 negara prakarsa. Agenda yang dibicarakan yaitu ada kerjasama sosial, kerjasama budaya, hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri, masalah bangsa yang tidak merdeka, serta masalah perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Konferensi Asia Afrika ini yang merupakan proses awal lahirnya dari gerakan non-blok. Pada akhir konferensi dihasilkan beberapa dokumen, yaitu Basic Paper on Racial Discrimination and Basic Paper on Radioactivity. Dokumen yang kemudian terkenal dengan nama Dasar-Sila Bandung ialah 10 prinsip yang tercantum dalam Declaration on the Promotion of the World Peace and Cooperation. Untuk Indonesia, konferensi ini membawa keuntungan, yaitu ditandatangani persetujuan dui kewarganegaraan antara Indonesia dan ASEAN. Materi selanjutnya gerakan non-blok akan disampaikan oleh Johanna Alfi. Oke, gerakan non-blok atau GNB adalah organisasi yang internasional yang terdiri dari 100 negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun, seperti hubungan negara yang
guna menghindari diri dari implikasi birokrasi dalam membangun upaya kerjasama di antara mereka. Namun, merumuskan posisi sendiri secara independen yang merefleksikan kepentingan negara anggota. GNB menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia karena sejak awal terbentuknya Indonesia memiliki peranan sentral. KA menjadi bukti peran dan kontribusi Indonesia dalam mempelopori berdirinya GNB. Secara khusus, Presiden Soekarno juga diakui sebagai tokoh penggagas dan pendiri GNB. Tujuan GNB memiliki tujuan dalam, yakni mengatur kerjasama di antara anggotanya, dan tujuan keluar yang mengatur hubungan dengan dunia luar. Tujuan dalam GNB adalah meningkatkan kehidupan masyarakat di negara anggotanya dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Sedangkan tujuan keluarnya adalah meredakan ketegangan dunia akibat pertentangan dua negara FDI yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet hingga terciptanya perdamaian dunia. Fokus utama pada GNB adalah mendukung terciptanya untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan dan integritas nasional bagi negara anggota menentang politik apartheid, yaitu diskriminasi berdasarkan makna politik, tidak memihak pada fakta militer multilateral, berjuang menentang segala bentuk dan manifestasi imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasisme, pendudukan dan dominasi asing, serta menentukan senjata tidak mencapai pesan dalam negeri. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ari. Pembangunan ekonomi sosial dan isu perekonomian internasional melakukan kerjasama internasional berdasarkan persamaan hak. Peran Indonesia dalam GNB. Dalam GNB, Indonesia memiliki peran strategis yaitu sebagai pelopor GNB. Bukan sebelumnya bahwa Indonesia terstatus dalam berdirinya gerakan ini. Bahkan Presiden Soekarno menjadi tokoh pendiri GNB bersama tokoh dunia lainnya. Jadi tuan rumah KA terkait konferensi Asia Afrika. KA merupakan cikal bakal dari GNB. Pada saat itu KA dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat. Pada waktu itu ada beberapa negara yang memilih untuk memihak dua blok dan menyatakan keinginannya untuk bersikap netral. Selain KA, Indonesia juga pernah jadi tuan rumah KTT GNB ke-10 yang diadakan di Jakarta pada 1 sampai 6 September 2022. Pemimpin GNB tak hanya menjadi tuan rumah, Indonesia juga pernah menjadi pemimpin GNB. Pada KTT GNB ke-10, Presiden Soeharto ditunjuk sebagai ketua gerakan non-blok. Jika dibandingkan dengan konferensi Al-Alger 1 Februari tahun 1961, konferensi Kairo itu telah berlangsung dalam suasana dunia yang berlainan. Yang pertama diadakan dalam suasana perang dingin, juga merupakan suatu forum untuk mendekatkan Washington dan Moskow, dan keputusannya merupakan apel kepada kedua besar itu untuk berusaha mempertahankan perdamaian dunia yang tergantung pada mereka. Suatu konferensi Kairo diadakan antara Moskow dan Washington, tidak terdapat lagi ketenangan seperti pada tahun 1961, dan dunia tidak lagi berada dalam suasana perang dingin. Demikian kata ini tidak berarti bahwa tugas konferensi telah menjadikan lebih mudah. Kenyataan menunjukkan adanya situasi pertentangan di dalam benua Asia dan Afrika sendiri, yaitu sebagai berikut. 1. Pertentangan India dan Pakistan dan India RRC memuncak sehingga India berkeberatan jika Pakistan dan RRC diundang. 2. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia sehingga Indonesia menolak diundang Malaysia. 3. Beberapa negara Afrika menentang hadirnya PM Sombe dan Kumo sehingga kita pesawat PM Sombe tidak mendarat di Kairo. Pemerintah RPH terpaksa melarangnya. Waktu Sombe untuk kedua kalinya mencoba berdatangi dan dengan pesawat penumpang biasa di Athena. Dia diizinkan buruk, tetapi kesuatu China Kairo dan tidak ke tempat konferensi. Waktu berganti yang sudah mulai melandasi hubungan antara Washington dan Moskow dan di benua Eropa. Serta suasana intern yang telah menguntungkan dalam benua Asia Afrika sendiri telah sangat mengaruhi posisi negara-negara
peserta konferensi. Dalam konferensi ini Indonesia mengembangkan garis militan dan menangkap strategi nasional komunitas di tingkat internasional untuk terhadap masih bertolaknya kolonialisme, imperialisme, dan neokolonialisme. Rumusannya disesuaikan dengan situasi umum dunia pada waktu itu karena ketegangan umum dunia tidak lagi terasa akut. Ketegangan ini berbagai wilayah dunia seperti Vietnam, India, LNC, Palestina, Beirut, Cuba, dan Kongo. Dianalisis sebabnya. Ekonomi kuartal dari ini tercermin pula di dalam keputusan konferensi pada akhir konferensi. Dikeluarkan deklarasi yang berkenaan dengan hal berikut. 1. Aksi bersama untuk pembebasan negara-negara yang masih terjajah serta penghapusan kolonialisme, neokolonialisme, dan imperialisme. 2. Menghormati hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri dan menuntut penggunaan kekerasan terhadap pelaksanaan hak itu. 3. Kriminalisasi dan politik apartheid. 4. Perdamaian secara damai dan kodifikasi prinsip-prinsip oleh PBB. 5. Menghormati kedaulatan negara-negara dan keutuhan wilayah mereka adalah bangsa-bangsa yang terpisah-pisah. 6. Penyelesaian persengketaan tanpa ancaman dan penggunaan kekerasan sesuai dengan prinsip-prinsip piagam PBB. 8. Fakta-fakta militer pasukan maksimal dan pangkalan makanan asing. 9. PBB perannya dalam soal-soal internasional pelaksanaan resolusi-resolusinya dan perubahan piagamnya. 10. Perkembangan dan kerjasama ekonomi. 11. Kerjasama kebudayaan, ilmiah dan pendidikan serta organisasi-organisasi internasional dan regional yang bekerja untuk tujuan itu. Selain deklarasi itu, telah diterima pula 2 resolusi khusus sebagai berikut. Pertama, resolusi khusus 1 tentang keputusan untuk mengordinasi dan menyatukan usaha-usaha negara-negara non-alignet dengan usaha-usaha Organisasi Kesatuan Afrika dalam menjamin kepentingan-kepentingan bersama dalam perkembangan ekonomi, sosial, dan kebudayaan, serta di dalam kerja sama internasional. Kedua, resolusi khusus 2 tentang penghargaan kepada Kepala Negara RPA Gamal Abdel Nasser yang telah mengorganisasi konferensi itu secara baik. Mengenai peran Indonesia dalam konferensi Kairo itu, Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio menyatakan di depan televisi RI pada tanggal 24 Oktober 1964. Kita sebetulnya boleh mengembangkan diri bahwa peran Indonesia penting karena Indonesia dari semula sudah mempunyai pengertian yang positif tentang pengertian non-alignal. Ialah bahwa non-alignet itu tidak diartikan bahwa kita tidak melihat ideologi A atau ideologi B. Akan tetapi non-alignet bahwa kita dalam keadaan sekarang ini menitik beratkan kepada security keamanan dari bangsa-bangsa yang sedang berjuang untuk kemajuan, berjuang untuk kemerdekaan. Itu arti sekarang dari non-alignet. Keterangan Menteri Luar Negeri tersebut dapat dipakai sebagai ukuran untuk menentukan pentingnya peran Indonesia dalam konferensi Kairo itu. Dan Indonesia mempunyai pemahaman sendiri tentang arti politik non-alignet. Beberapa kejadian politik dan langkah-langkah diplomatik menunjukkan pandangan-pandangan Indonesia tentang pentingnya konferensi AA 2 vis-a-vis konferensi non-alignet 2. Serta gagasan tentang Conference of the New Emerging Force (CONEFO) pada bulan Maret 1964. Ketika di Kairo diadakan konsultatif meeting antara Dubes Ceylon, Dubes Yugoslavia, dan wakil pemerintah RPA untuk merintis jalan ke arah pelaksanaan KTT non-alignet 2. Pada bulan April 1964 di Jakarta diadakan pertemuan persiapan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari RCC.
RRC, Pakistan, dan Indonesia untuk menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika II. Dalam pertemuan tersebut diputuskan agar Konferensi Asia Afrika II itu diadakan sebelum berlangsungnya konferensi tingkat tinggi negara-negara non-Alignet II di Kairo. Karena terdapat perbedaan kepentingan yang menimbulkan perselisihan di antara beberapa negara Asia sendiri, rencana Konferensi Asia Afrika II diundurkan dan tidak akan diselenggarakan sebelum bulan Maret 1965. Juga mengenai calon-calon peserta tidak dapat kebulatan kata. Uni Soviet yang berkepentingan untuk membendung pengaruh RRC menghendaki agar ia ikut diundang. Indonesia menentang usaha Malaysia untuk dapat menjadi negara peserta karena negara itu oleh Indonesia dianggap sebagai proyek neokolonialisme yang harus diganyang. Konferensi Asia Afrika II yang direncanakan akan diselenggarakan di Aljazair pada tahun 1965. Ternyata gagal karena pada tanggal 19 Juni 1965, 10 hari sebelum dimulainya konferensi di Aljazair, terjadi penggulingan kekuasaan Presiden Ben Bella oleh Kolonel Houari Houmédiene. Untuk menampung kegiatan-kegiatan diplomatik yang sudah lama dipersiapkan, diselenggarakan semacam pertemuan puncak mini yang dihadiri oleh Indonesia, RRC, Pakistan, dan RPA. Memang satu kenyataan bahwa landasan non-alignen sangat erat hubungannya dengan Dasar Sila Bandung 1955. Baik dalam KTT, Beograd, maupun KIT, Kairo 1964. Prinsip-prinsip itu tidak pernah ditinggalkan, meskipun falsafah politik mendasari Dasar Sila Bandung dan non-emen polisi saling mengisi, tetapi dilihat dari fungsinya sebagai forum alat politik bagi negara-negara yang sedang berkembang dan negara baru merdeka. Forum non-blok ternyata lebih luas jika dibandingkan dengan suatu konferensi yang pesertanya terbatas pada letak data yang topografi negara-negara yang bersangkutan. Teori revolusi yang dikumandangkan oleh Presiden Soekarno Jawa, rakyat Indonesia sedang melaksanakan ofensif revolusioner menangani polis melawan nekolim dan Nasakom sebagai perasan Pancasila. Tingkatan pelaksanaannya di bidang internasional dalam bentuk konfrontasi terus-menerus terhadap nekolim melalui Samenbundeling van alle Internationale Revolutionaire Creation yang disebut juga Nasakom Nasional, pada dasarnya mengarah pada konferensi New Emerging Forces. Karena konferensi tingkat tinggi non-blok di Kairo tidak dapat memenuhi tuntutan garis militer Indonesia itu dan usaha-usaha yang intensif untuk menyelenggarakan konferensi AA2 mengalami kegagalan. Saran diplomasi diarahkan kepada usaha menarik negara-negara Afrika dan Timur Tengah sebanyak mungkin untuk menyokong rencana Indonesia mengadakan suatu Conference of the New Emerging Forces (CONEFO). Dalam hubungan ini, pemerintah mengirimkan misi safari berdikari ke 4 negara Timur Tengah dan ke 8 negara Afrika yang dipimpin Menteri Luar Negeri Subandrio. Akan tetapi, dukungan politik negara-negara tersebut terhadap gagasan untuk mengkonfrontasi Levos terhadap Prodevos itu sangat tipis. Lalu, pembentukan poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, dan Pyongyang sebagai poros anti-imperialis dan anti-kolonialis. Politik poros tersebut mengakibatkan menjadi sempitnya ruang gerak Indonesia, terutama ruang gerak diplomasinya di forum internasional. Dan politik poros tersebut mengakibatkan menjadi sempitnya ruang gerak penyimpangan